Ustazah, saya izin untuk memulai kajian ilmu hari ini. Ya, silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam tak lupa kita tuturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dapat menjadi manusia pilihan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baik, sebelum memulai kajian ilmu hari ini, mari kita dengarkan lantunan suci ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mbak Rasyidah. Kepada Mbak Rasyidah, tafadhol Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan surah Ar-Ra'd ayat 26 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Rasyidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kita keimanan dan bersyukur atas kehadirannya karena kita masih diberi nikmat Islam, nikmat sehat pada hari ini, dan alhamdulillah juga kita dapat bersilaturahmi dengan guru kita Ustazah Nurjana Hulwani. Ustazah, gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik, Masya Allah bisa ketemu lagi setiap pekan pertama ya, hari Jumat. Insya Allah. Iya. Baik, tema hari ini hati yang tenang. Insya Allah kajian kita hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 1, di mana akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama kajian ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustazah Nurjanah, dan nanti di sesi kedua di 15 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi ibu-ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat Zoom atau bisa raise hand untuk dapat bertanya langsung. Baik, tanpa berlama-lama, bismillah kepada Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan kajian ilmu hari ini. Tafadhol Ustazah. Ya. Nanti minta ditayangkan ya screen-nya ya. Iya, Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Yang saya sayangi sahabat muslimah, taklim kajian muslimah PLN Pusat ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada semua sahabat muslimah yang meluangkan waktu ya di tengah-tengah jam istirahat, tapi memprioritaskan untuk mengikuti kajian. Karena yang membutuhkan kajian ini adalah kita ya. Perbandingannya adalah kalau ada 7 hari ini, 6 hari kita berjibaku dengan berbagai macam interaksi kita, yang kadang-kadang dalam interaksi itu keimanan kita tergerus ya. Karena PR kita ini mempertahankan stabilitas keimanan kita kalau kita belum bisa meningkatkan gitu. Nah, maka pada kajian yang kita ikuti ini kita berharap ini bagian penjagaan kita. Kita akan bahas masih kaitannya, memang saya mengisi berkaitan dengan tazkiyatun nafs ya, kaitannya dengan amal-amal hati. Kita akan membahas tema kita kali ini, nanti akan ditayangkan mungkin screen-nya. Kaitannya dengan hati yang tenang ya. Silakan Mbak, mungkin bisa ditayangkan. Ya, ini tema kita, hati yang tenang ya. Dan kalau kita awali bagaimana ketenangan hati yang tenang ini betul-betul kita rasakan sepanjang kita hidup di dunia ini, karena ini merupakan test case ya. Kalau kita merasakan hati yang tenang yang sesungguhnya, itu adalah salah satu pintu gerbang kemudahan untuk kita bisa masuk ke surganya Allah gitu. Ini maaf nih masih pakai nama anak saya habis Zoom ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi ketika yang pertama harus kita pahami, kita dan ini salah ketik nih, ujian hidup sebetulnya. Nanti diralat lagi ya. Afwan. Kita dan ujian hidup ya, bahwa dalam menjalankan hidup ini kita tidak akan pernah lepas diuji oleh Allah. Bahkan ada ulama mengatakan ya dunia ini tempat ujian gitu, hanya bedanya ujian ringan dan ujian berat ya. Kenapa? Karena ujian ini bagian daripada penilaian ya pada diri kita, apakah jadi kalau orang dalam kondisi normal ya, tidak ada ujian-ujian yang menghampirinya, yang mengganggu pikiran dan hatinya itu, dia melakukan ibadah kepada Allah dengan khusyuk, itu biasa gitu. Tetapi biasanya Allah akan cubit ya, ada cubitan ya, ada luka yang Allah ingin uji ya. Apakah ketika perasaannya itu sedang tersakiti ya, atau misalnya ujian pikirannya banyak ya karena persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi ya. Allah akan lihat apakah kita tetap mendekatkan diri kepada Allah atau tidak gitu. Nah, ini yang harus diinikan, bahwa selama hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi gitu. Jadi selalu kita berhusnuzon kepada Allah ya, bahwa ujian-ujian yang menghampiri kita sering ulang-ulang ya, bahwa dalam hidup ini nggak ada orang yang sepi dari ujian ya. Kalau kita melihat kita sedang diuji, melihat orang bahagia senang, itu baru tidak bisa dipastikan bahwa dia sedang bahagia karena kita tidak membersamai fisiknya 24 jam. Jangankan jiwanya, jiwa itu udah wilayah Allah gitu. Jadi kita harus melihat bahwa semua kita pasti kena ujian. Tapi siapa di antara kita yang bisa menjalani masa-masa ujian itu dengan sabar? Gitu. Nah, sabar, ikhlas itu adalah amalan hati, gitu ya.
dan banyak belajar gitu pada orang-orang yang sudah lulus diuji oleh Allah ya. Orang-orang mukmin ya, bagaimana mereka bisa melalui masa-masa transisi berat ya. Dan biasanya orang-orang yang tidak bersabar itu, kalau sudah tidak bersabar udah pasti tidak bersyukur gitu. Jadi sering sekali manusia itu yang diingat yang belum dia dapat gitu. Yang belum dia dapat yang dia ingat. Sedangkan berapa banyak nikmat yang sudah dia rasakan yang tidak ternilai harganya, dia lupakan gitu. Satu nikmat misalnya belum ada pengumuman lulus ujian ya, atau misalnya dia belum dapat jodoh, belum dapat anak ya. Kemudian hubungan renggang dengan keluarga besar belum juga damai misalnya. Nah, ini adalah kita lihat bahwa ujian hidup ini akan kita lalui ya. Ada yang sedang, ada yang berat ya, ada yang berat sekali ya. Dan kalau semakin berat ujian kita, itu level kita memang di hadapan Allah semakin tinggi, dan Allah udah yakin bahwa kalau kita betul-betul menjalani dengan sabar dan ikhlas, itu bisa kita lalui. Maka banyak sekali orang-orang yang sudah melalui masa-masa berat itu, alhamdulillah saya bisa melalui ini. Dulu kalau saya nggak sabar-sabar, saya bisa minta cerai gitu. Dulu kalau saya nggak sabar-sabar, saya bisa keluar dari kantor ya, menghadapi suasana yang tidak nyaman gitu ya. Padahal ketidaksabaran kita itu faktor diantaranya adalah defisit keimanan gitu ya. Jadi kita nggak sabaran gitu menghadapi orang. Begitu juga dalam rumah tangga gitu. Dulu kalau saya nggak sabar, wah anak saya udah kayak apa gitu. Nah itu banyak sekali cerita-cerita orang tua. Nah kita ingin melewati itu seperti mereka, bahkan lebih baik dari mereka ya, karena kita sudah ada pemahaman. Nah teman-teman muslimah, ujian hidup ini yang kadang-kadang mengganggu hati kita ya. Tingkatannya itu beda-beda. Tidak sedikit ya orang secara kasat mata kita lihat sebagai public figure gitu ya. Ternyata ujungnya dia tidak punya teman sejati gitu. Dan banyak yang tidak sedikit mereka akhirnya larinya ke penyakit mental ya. Kemudian tidak sedikit juga yang akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri gitu. Nah, itu karena perjalanan hidupnya jauh banget ya dengan ketaatan. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Nah, kita bagi seorang mukmin diuji oleh Allah seberat apapun, kita bisa melaluinya, bahkan di tengah-tengah ujian itu pun kita tidak merasakan mengganggu ketentraman kita. Kenapa? Karena semakin besar ujian kita, kita berusaha semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut slide berikutnya. Itu ujian hidup ya, bukan tujuan hidup. Nah, Allah menguji kita, ini harus kita pahami bahwa ujian hidup yang menghampiri kita itu kadang-kala ada yang menyenangkan ya, kadang-kadang ada yang menyusahkan ya. Tetapi kita harus selalu siap gitu. Ada ujian suasana non pandemik ya, kita sudah merasakan pada saat diuji pandemik seperti ini, kita merasakan betapa nikmatnya ke kantor ya, betapa nikmatnya bertemu dengan teman-teman gitu ya. Jadi kita baru merasakan bahwa setiap pertemuan kita itu membawa barokah gitu. Nah, ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Pandemik ini sudah 8 bulan lebih ya kita lihat. Tetapi karena ini adalah Allah yang membolak-balikan dan suasana seperti ini, ya ada perasaan sedih, ada perasaan boring, tapi itu tidak dominan gitu. Bisa jadi sepintas ya. Kita lihat nih ciri-ciri orang mukmin, seberat apapun ujian yang dihadapinya, dia tetap indah dilihat oleh Allah. Ajaban li amril mukmin. Inna amrohu kullahu khairun wa laisa zaka li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabra fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Tapi bagi orang muslim yang imannya lemah,
Kalau lagi senang, nggak ketulungan bahagianya. Kalau lagi sedih, terpuruknya luar biasa. Kita memposisikan biasa saja karena ini akan selalu silih berganti. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu, ini merupakan bekal. Suatu saat kita bisa mensupport ya anak-anak kita yang sedang diuji gitu. Kita akan mengatakan bahwa dulu Umi lebih berat ujiannya daripada kamu gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan ajaban li amril mukmin. Misalnya ambil contoh ketika perceraian ya, apakah itu perceraian karena ada masalah ya, perceraian hidup atau perceraian mati ya, dan dia masih muda, dia nggak sabar untuk menjaga kebersihan hatinya. Ada yang agresif untuk mencari pasangan berikutnya itu dengan cara pasif gitu ya, ada yang aktif gitu ya, mengganti fotonya, profilnya dan segala macam hal gitu. Nah, padahal untuk mendapatkan jodoh kembali itu bukan begitu usahanya ya. Kita serahkan ke Allah. Nggak ada manfaatnya kalau kita memaksakan diri untuk menikah lagi dengan cara yang salah gitu ya. Tapi Allah nggak ridhoi gitu. Jadi segala sesuatu keputusan dari Allah itu indah gitu ya. Kita akan merasakan. Kalau kita udah berusaha ya berobat sana berobat sini ternyata belum dikaruniai anak, pasti indah. Kalau kita sabar bisa melaluinya. Ada omongan misalnya dari keluarga suami atau keluarga sendiri ya selalu menyindir ya nggak ada hubungan gitu. Kalau kita sabar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita gitu. Bukan kita terbawa dengan gosip-gosipan mereka gitu ya. Jadi menjadi diri sendiri ya. Kenapa? Karena sandaran kita utama adalah kepada pemilik kekuatan. Pemilik kesempurnaan ya, yang nggak pernah menjas orang, yang nggak pernah menyakiti kita walaupun kita banyak melanggar perintah-perintah Allah gitu ya. Sungguh menakjubkan itu ya. Jadi dimanapun dilihat selalu ada baik, ajaban li amril mukmin ya. Maka banyak sekali kita lihat ya, golongan ini memang pilihan ya, tidak semua ada gitu. Jadi kalau kita selalu terikat dengan kajian-kajian, punya teman-teman yang baik ya, kemudian memilih teman sosmed yang mendukung kesolehan kita, itu kita nggak sendiri gitu, bahwa kita ada bersama-sama. Gitu. Jadi jangan sampai peristiwa yang terjadi di luar ya, gara-gara pandemik ini banyak yang cekcok suami istri berujung kepada kematian ya, karena istrinya yang membunuh, suaminya yang membunuh ya. Dengar kabar suaminya selingkuh, rumahnya dibakar misalnya, nggak mungkin kita jauh dari itu, karena konsekuensi ketaatan kita kepada Allah, kita siap lapar ya karena susah mencari rizki atau sedikit rizkinya, yang penting Allah ridha ya. Artinya ujungnya kalau sampai kita kekurangan dan ujungnya kita meninggal ya, itu lebih baik gitu ya daripada kita mengeluh ya, kita udah berusaha rizki yang ada ya, dan hindari hutang piutang ya, kecuali terpaksa betul ya. Karena kemuliaan bagi kita ini adalah saat kita terbebas hutang. Kalaupun kita berhutang, kita terus berusaha untuk mencicilnya ya. Jangankan sekelas kita ya, sekelas orang yang sudah dijamin masuk jadi syuhada saja, pahala tertinggi, itu terhalang masuk surganya. Nah, yang bisa mengikis perasaan saya kekurangan ya, kemudian yang mengikis kita tidak masuk dalam orang-orang yang boros, itu adalah keimanan alarmnya. Jadi memang amalan hati ini penting banget. Nah, ini perbedaan ya. Jadi ada orang yang ketika diuji oleh Allah itu hingar-bingar ya, panik, nggak kuat ya, stres segala macam hal ya. Kita tidak gitu. Kalau kita berpisah dengan suami, kita di PHK ya, kemudian ada satu buntu, suatu saat misal Allah uji ya, kita betul-betul tidak ada dana ya, kita selalu bermunajat sampai terus berdoa agar usaha-usaha kita Allah ridhoi gitu ya. Maka pada saat kita sedang lapang, itu betul-betul bagaimana kita bisa memanage keuangan dengan baik ya. Saya yakin teman-teman sekalian yang merasakan tidak mudahnya ya mencari rezeki, pasti sudah banyak ilmu-ilmunya. Tapi itu tadi, selalu berpikir positif dengan Allah dan jangan menunda-nunda ya untuk berbagi ya walaupun sedikit ya. Karena dari situlah Allah akan banyak membantu kita ya.
sambil berusaha terus, apakah online ataukah apa saja jualan-jualan yang halal yang bisa kita lakukan. Lanjut, Mbak. Nah, jadi kita lihat itu kenapa orang hatinya gelisah ya, karena dua sebab itu tadi, ujian-ujian hidup ya. Ada yang diuji dengan dalam kondisi tenang, ada yang diuji dalam kondisi tidak tenang ya. Jadi pelampiasannya beda-beda. Kalau ini arah kebaikan, ini arah keburukan ya. Kalau dia mendapat kesusahan, bukan dia introspeksi diri, tapi mengkambing hitamkan orang lain. Akhirnya selalu dalam dirinya itu banyak penyakit ya, penyakit dengki, penyakit gak sabaran ya, penyakit gak ikhlas ya dalam beramal ya. Padahal ujian kita kalau kita mau ukur kan dalam hadis dikatakan urusan akhirat kita lihat orang yang lebih berat ujiannya gitu ya. Ya ujian yang lebih berat adalah sekarang ini di Palestina gitu. Nah, kita ngerasain betul memang di usia pandemik, masa pandemik ini kita yang masih bekerja ya alhamdulillah, tapi di luar kita masya Allah. Bahkan orang-orang yang bisnis kuliner segala macam sekelas selebriti saja juga pada keluar dari kebiasaan ya. Karena syuting-syuting udah berkurang ya, dan coba untuk menerima kenyataan seperti ini kan butuh dopingan keimanan luar biasa. Nah kalau kita biasa saja gitu, artinya selama hidup dengan kita rezeki yang ada ini kita suka membantu orang lain, suatu saat Allah juga mendatangkan orang-orang yang akan membantu kita gitu ya. Dan kita selalu berusaha ya menyisihkan. Nah ketika orang menyandarkan mencari ketenangan yang semu, itu biasanya ketenangan yang disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya materi ya. Nah, karena semua yang kaitannya dengan materi itu tidak kekal dan dia sementara, maka pada saat materi-materi itu sudah yang sifatnya fisik itu sudah dicabut oleh Allah, hilanglah ketenangan itu. Ini kita lihat gambaran dalam surat Al-Hadid ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan ya. Yang namanya permainan itu ya ada akhirnya gitu ya. Ya, walaupun di beberapa tafsir dikatakan ukuran dunia ini adalah permainan. Banyak orang yang main dalam makna harfiah gitu ya. Yang semuanya berkaitan dengan permainan, apakah itu bola ataukah catur ya, atau permainan bisa jadi maknanya ya memang dia hobinya shopping gitu ya. Nah itu permainan saja, jadi bukan yang serius gitu ya. Dan yang kedua, suatu yang melalaikan ya. Jadi dunia ini kalau kita turutin dia akan banyak melalaikan kita dari hal-hal akhirat gitu. Jadi ketika orang menyandarkan kalau lagi kesel segala macam hal, dia ikutin aja tuh hobinya ya. Kalau dia hobi dugem ya dia akan sering mungkin dia dugem ya. Kalau dia kelebihan uang dia akan ganti gitu dari mall ke satu ke mall yang lain gitu. Atau permainan juga begitu. Ya mainan kan kelasnya ada yang murah meriah, ada yang mahal ya. Kalau dia ingin mencari ketenangan dengan hobinya main golf, dia akan habiskan ya uangnya untuk itu. Nah, suatu yang melalaikan ya. Jadi ini jangankan di luar rumah ya, dalam kondisi pandemik saja itu banyak orang yang tidak bisa memprioritaskan amal-amal kebaikan ya. Habis waktunya hanya untuk di sosmed ya, kemudian berleha-leha, tidur ya. Padahal di sela-sela pandemi, tentu kalau kita yang bekerja udah pasti mengatur waktu lebih efektif. Padahal di tengah-tengah pandemik ini kesempatan kita untuk sering banyak membaca Al-Quran, bahkan kalau kita ada rezeki kita bisa ikut tasmi online, tahsin online gitu ya, kajian-kajian online. Dan ini kita mungkin ya, saya pribadi ya mungkin sudah usia 51 ya, itu merasakan ada masa-masa dulu ya, saking terkesima dengan acara-acara TV ya, habis waktu kita untuk dikondisiin untuk nonton dari satu sinetron ke sinetron yang lain gitu ya. Kegiatan juga begitu ya, yang akhirnya ujung-ujungnya kita terjadi krisis dalam diri kita ya.
Nah, begitu juga kita yang bekerja ya, jangan sampai kita menjadikan bahwa pekerjaan ini menghalangi kita untuk menjadikan atau bertambahnya progres akhirat kita gitu. Semakin kita sibuk kerja itu sebetulnya prestasi akhirat kita harusnya lebih baik ya, karena dia merupakan vitamin ya yang akan menguatkan kerja-kerja kita. Gitu. Jujur aja ya, saya yang usia seperti ini kadang-kadang ya suka iri gitu ngelihat yang masih muda-muda ya. Sampai lagi zikrul mautnya dari suami kan sudah meninggal gitu ya. Sekarang ini semuanya udah kadaluarsa walaupun terus dilalui. Saya ikut tahfiz gitu ya, kemudian kerinduan baca buku begitu banyak gitu ya. Kadang-kadang kita ya Allah dulu ngapain aja gitu, walaupun kita tahu dulu juga banyak kebaikan yang kita lakukan gitu, tapi untuk membuat mudah lagi kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sisa yang ada ini bagaimana kita bisa maksimalkan sedekat mungkin ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari kita ya. Kemudian yang ketiga adalah perhiasan ya. Jadi banyak orang menyandarkan ketenangan itu dengan perhiasan. Kita tahu ya perhiasan itu dari mulai yang melekat pada badan kita ya, aksesoris ya. Mobil bisa jadi perhiasan, rumah bisa menjadi perhiasan. Pokoknya untuk dipamerin lah gitu. Makanya dibilang jangan menjadikan anak pajangan gitu. Anak pajangan itu adalah ya membanggakan badannya sehat, pendidikannya S3 ya, pekerjaannya ini itu orang tua akan membanggakan. Tapi yang namanya perhiasan ya tidak bisa dipakai gitu. Orang tetap aja punya mangkok favorit di dapurnya ya, punya pisau favorit ya, kemudian ya kristal-kristal itu hanya ditatap saja gitu. Nah, kita juga begitu, semuanya itu ya sekali-kali kita ya kita bukan dilarang untuk menggunakan cincin ya segala macam, jam tangan ya, itu memang keindahan, tapi keindahan yang Allah ridhoi gitu ya. Kemudian perhiasan rumah ya, banyak banget orang yang dikasih rezeki itu ya, akhirnya habis hanya untuk ngedandanin ya, casing rumahnya, mobilnya ya. Padahal dari uang itu dia sudah bisa nyicil gitu untuk bangun rumah di surga kan gitu. Bangun rumah di surga itu ya SDM kita, diri kita sendiri gini. Ini kita kalau ada kelebihan rezeki ini target kita setahun apa gitu. Apakah hafal satu surah gitu ya, ataukah kita mau ikut apa yang bisa menambah ilmu kita ya, kesolehan kita, itu harus ada target-target. Iya, saat dia memiliki perhiasan ya dia merasakan tenang ya, bahwa surga dunia udah didapetin lah. Sampai lagi perhiasan itu fisik dia sendiri ya, kita lihat menyeramkan ya para artis itu yang sudah kecanduan operasi plastik ya. Sedih sebetulnya kita ngelihatnya. Sampai ada satu cerita habis 1 miliar gitu ya. Dan karena faktor usia itu ada efeknya sudah mulai kerasa gitu. Udah diatur dia nggak boleh ketawa kencang-kencang terbahak gitu. Karena nanti keriputnya itu akan muncul di tengah-tengah mulusnya gitu. Menyeramkan ya, kita lihat yang dagunya dilancipkan yang tidak normal ya, dan segala macam hal. Padahal tambah umur itu mengerikan ya. Makanya dikatakan indah betul ya dalam surat, kita lihat dalam surat At-Tin ya. Pada saat nanti kita sudah uzur itu dalam surat Rum ya, Rum yang mawaddah warahmah itu ya. Kalau mawaddah itu orang masih saling mencintai pasangannya itu karena fisik ya. Wajar memang dibolehkan ya, usia-usia fisik itu lebih dominan ya. Seneng ya dandan, suaminya juga seneng dandan buat istrinya, istrinya seneng dandan buat suaminya ya. Nah, tetapi ketika sudah di atas usia 50-60 ya, kemudian udah berpikir tambah umur dan memang sudah Allah kurangi, itu rahmah ya. Jadi mencintai pasangannya itu karena akhlaknya gitu. Itu kan jadi membuat keindahan. Mungkin kita pernah dihebohkan ya di
sosmed ya yang menunaikan ibadah haji itu seorang kakek nenek ya yang dia nggak mau lepas dari tangan istrinya gitu ya, sampai cemburu istrinya didorong oleh anak-anak muda yang sama-sama rombongan haji, padahal itu cicitnya ya usianya gitu ya. Itu tidak lagi ngelihat pada fisik ya, karena cinta dan hati yang ikhlas karena Allah itu tidak akan pudar ya karena penampilan gitu. Dan inilah kenapa kita harus sabar menunggu takdir Allah untuk mendapatkan jodoh yang Allah ridhai ya. Karena kalau tidak ya banyak kita menemukan di tengah jalan berhenti dengan perceraian. Berarti memang batasan jodohnya sampai di situ gitu. Kenapa? Karena tidak paralel jalannya itu. Istrinya semangat mendalami agama, semakin taat ya suaminya malah tidak ini, atau sebaliknya. Kemudian bermegah-megah antara kamu, bermegah-megahan. Jadi main pamer-pameran mana yang lebih kaya ya. Dan ini sebetulnya dalam dunia maya kita sering lihat ya, bagaimana memamerkan rumahnya, mobilnya ya, kemudian pakaiannya ya. Bahkan kalau tidak salah yang sedang ramai ini yang tentang makanan yang nongkrong yang mewah itu yang di mall bukan di pinggiran ya. Yang walaupun itu adalah strategi marketing dia ya untuk bisa terkenal, bisa jadi. Kita nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kita terkenal tapi karena kebaikan, dan itu bukan maunya kita ya, memang Allah memperkenalkan tentang diri kita gitu ya. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Nah, orang-orang semacam ini nggak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau ini dijadikan nomor satu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bingung ya caranya seperti apa. Makanya banyak yang terjerat hutang akhirnya. Karena bisnis kulinernya bangkrut ya, salonnya bangkrut ya, sementara pada saat dia lagi terkenal ya luar biasa, syuting dan segala macam, hal akhirnya berbalik arah ya. Nah, kita na'udzubillah min zalik, bahwa kondisi di atas maupun di bawah posisi kita tetap sama. Kalau kita dikasih kelebihan itu bukan milik kita gitu. Mudah-mudahan dengan kelebihan yang kita miliki ini, yang bodoh makin berkurang, yang jauh dari agama makin berkurang, yang kelaparan makin berkurang, yang tidak sekolah makin berkurang begitu. Nah, ini teman-teman sekalian, sebagian besar orang menyandarkan ketentraman itu dengan sesuatu yang sifatnya materi gitu. Baru kita lanjut ke inti ya, ini yang slide berikutnya nih. Nah, tadi sudah dibacakan ayatnya ya, ketenangan sesungguhnya di hati yang bersih ya. Kita lihat ya bagaimana kita bisa menjaga kebersihan hati yang bersih ya. Yang pertama adalah istiqomah menjaga kebersihan hati, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbin salim ya. Jadi akhirat ini, dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan hati yang bersih gitu. Jadi kalau kita mengurusi harta kita, mengurusi anak-anak kita, itu dalam rangka menjaga kebersihan hati kita. Gitu. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang sifatnya dunia. Sekarang saja nih kita introspeksi diri masing-masing, termasuk saya. Harusnya usia-usia kita sekarang ini ya sudah banyak hafalannya ya, sudah menjadi pelopor mengajak orang ya jadi ada dua yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ada memang kita pelaku kita langsung, kita yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini semua orang tidak sama ya, punya karakteristik berbeda. Tetapi yang paling menarik saat kita sudah tersentuh dengan nilai-nilai ya, kita akan tergerak untuk mengajak orang. Jadi di mana saja ngelihat kita dan kita di mana saja itu ada, yang terfikir ini sama seperti misalnya orang yang punya bidangnya ya, profesinya di catering gitu. Dia ketika dia ada mendatangi acara-acara resepsi pernikahan atau hajatan-hajatan, dia bukan hanya sekedar datang,
dia akan menerawang ya. Suatu saat saya bisa buat menu kayak seperti ini atau lebih dari ini dan saya bisa menawarkan. Begitu juga orang yang profesinya sebagai real estate misalnya. Dia jalan-jalan kemana-mana terpantau, ini ada tanah-tanah yang kosong nggak yang murah gitu. Nah, kita profesinya ya sebagai hamba Allah yang selalu mengajak kebaikan. Walaupun profesi dunia semua mengikut pada profesi utama kita itu. Jadi kita selalu berpikir sampai lagi kalau ada mutasi-mutasi itu terlalu terpikir sebab kesolehan lingkungan itu akan membantu kesolehan diri kita gitu. Kebersihan hati dimulai dari mana? Ibadah binafsi buat diri kita gitu. Jadi dari mulai anggota tubuh kita ini semuanya dalam rangka zikrullah ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua anggota tubuh kita itu untuk bekerja sama dalam mentaati Allah gitu ya. Jadi mencintai harta dan anak itu dalam rangka menjaga kebersihan hati kita ya. Terus kalau kita semua dikasih potensi menjadi seorang business woman ya, kemudian punya kelihayan, tularkan ke orang sebanyak-banyaknya, kemudian kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi untuk ibadah gitu. Jadi kita senang udah di dunianya kita bisa berbagi dengan orang lain, ilmu yang kita kasih ke orang itu, kalau berbagi dengan orang lain harta itu kan catatannya amal jariah. Ilmu yang kita dapetin juga amal jariah gitu. Jadi di dunia kita punya dapat kebahagiaan, di akhirat juga menjadi amal yang mengalir gitu, yang selalu saya ulang-ulang ya. Usia biologis kita bisa berhenti dengan kematian, tapi usia kebaikan kita dia akan hidup sampai akhirat gitu. Nah, kita lihat dalam hadis yang masyhur juga, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati dan jantung. Ini bisa dimaknai, makna jasad di sini adalah diperkuat dengan hadis-hadis lain bahwa tidak boleh yang ada masuk dalam tubuh kita ini barang yang haram atau subuhat. Tapi makna lain adalah menjaga kebersihan hati gitu. Jadi amalan-amalan hati. Nah ini selanjutnya kita lihat hati yang bersih karena dihiasi dengan amalan hati seperti ikhlas ya. Dahsyat itu ikhlas. Jadi ciri orang yang ikhlas itu dia betul-betul ibadahnya itu karena Allah gitu ya. Transaksi apa saja itu karena Allah gitu. Jadi kalau sudah karena Allah, dia nggak terpengaruh apakah manusia memujinya, apakah manusia mencelanya, apakah manusia memberikan penghargaan kepadanya ataupun tidak gitu. Jadi dia betul-betul mendapat sumber pemilik pujian, pemilik penghargaan, pemilik kebaikan gitu dari Allah langsung gitu. Ikhlas ya, ikhlas itu teruji saat kondisi terpuruk ya. Kita akan kelihatan gitu lagi susah, senang, diuji dalam penjara, dalam perjalanan ya, dalam pandemik, dalam kebanjiran. Kita nggak pernah ninggalin sholat, kita nggak pernah menjas orang lain bahwa ini sebabnya pemerintah nggak benar misalnya, walaupun ada orang-orang yang memang punya kafa'ah untuk menilai dengan akurat gitu ya. Tapi dia yakin Allah menguji kita itu nggak kebetulan ya. Ketika kita diuji dengan banjir, nggak ada bedanya rumah orang miskin dengan rumah orang kaya gitu. Semuanya sama merasakan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya sama menerima bantuan baju layak pakai, semuanya sama menerima nasi bungkus gitu. Dan semuanya sama bergerak untuk saling tolong menolong. Banjir itu nggak bisa dia sendirian gitu. Kalau selama ini bisa jadi dengan ujian banjir itu yang selama ini sombong, jumawa, yang menyadari. Ya, bisa jadi yang membantu-bantu itu bukan orang-orang yang selama ini menjadi teman-teman dugem mereka ya, tetapi orang-orang di sekitar yang selama ini mungkin diacuhkan oleh kita, tapi dia dengan ikhlas mendorong mobil kita, ya membantu ya. Nah, orang-orang yang diuji dengan berbagai macam kesulitan itu kepekaan, sensitivitas kepeduliannya lebih tinggi gitu.
Kemudian sabar ya. Sabar itu pahalanya tanpa batas ya. Jadi semua ibarat air ya, ditetesin itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk bolong gitu. Dia harus sabar dalam. Nah, itu amalan hati ya, mahabbah ya, membuat prioritas cinta, bahwa cinta kita ini kepada Allah. Jadi kalau Allah ridho dengan sakit kita itu nggak apa-apa, daripada kita tidak sakit tapi kita akan lebih sakit lagi di akhirat, karena tidak ada rumah sakit, tidak ada obat, tidak ada yang nungguin. Itu yang disebut penyakit karena azab Allah. Kemudian tawakal ya, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup kita ini sebagai seorang ibu punya mindset yang benar tentang amalan hati ini, yang menikmati kebahagiaan bukan hanya diri kita gitu ya, tapi semua anak-anak kita ya, bahkan lingkungan masyarakat kita gitu ya. Misalnya kita lihat pada saat ujian-ujian COVID ya, banyak orang sampai sekarang ini menutupi ujian COVID. Kenapa mesti ditutupi gitu? Karena ujian ini sudah mendunia gitu. Bukannya kiamat gitu. Jadi kita udah sebagai seorang ibu harus tenang ya. Sudah harus ada tahapannya, bagaimana lapor dengan KRT, KRW, dan kita support bahwa yang kena COVID ini harus isolasi mandiri ya, dan harus sabar karena dia yang isolasi mandiri di rumah, dia nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, itu harus dibangun dalam keluarga ya. Jadi masyarakat juga begitu. Kita harus sabar, nggak boleh keluar gitu ya. Sebab tidak sedikit orang yang ditutupi aib ini. Nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dengan COVID itu kita jadi sadar. Ya, saya jujur aja ya, selama ini termasuk orang yang susah gitu minum vitamin-vitamin gitu ya. Tapi ternyata peristiwa ini mengajarkan kita untuk menjaga kekuatan tubuh kita gitu ya, saling tolong menolong, saling menguatkan ya. Jadi ujian-ujian ini betul-betul selebihnya kita tawakal kepada Allah. Jadi modalnya ketika kita mampu mengkondisikan keikhlasan, kesabaran dan mahabbah, tawakal pada diri kita, itu kita bisa menularkan amalan hati ini kepada orang-orang terdekat kita. Lalu Allah himpun kesabaran, keikhlasan, mahabbah dan tawakal, maka pintu-pintu kemudahan Allah buka gitu ya. Dan selalu berazam. Jangan pernah putus asa. Dosa kita sebesar apapun Allah ampuni. Hutang kita sebanyak apapun, mungkin dulu kita terjerumus dalam hutang piutang, nggak ada istilah terlambat ya. Dan kita selalu berazam bahwa saya harus menyicil hutang ini sedikit-sedikit, lama-lama jadi habis gitu ya. Jadi istiqomah menjaga kebersihan hati, yaitu tadi ya, amalan hati itu kalau hati kita sudah ikhlas, sabar, mahabbah, maka bentuk lahiriahnya akan muncul ya, dengan yang nomor 2 nih ya. Kita lanjut. Kita lihat nomor 2. Waktu kita tinggal masih ada sedikit ya. Nah, ini nih yang kedua, berzikir kepada Allah ya. Tadi sudah dibacakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kita lihat makna zikrullah ini banyak ya, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya zikrullah itu semua ibadah ya. Semua ini makanya ada zikrullah, ada 3 hal, zikir hati ya. Zikir hati itu tadi amalan hati itu ya, kita selalu menjaga keikhlasan, kesabaran ya, kemudian ketenangan hati ya dengan amalan-amalan. Kita coba saja, misalnya hati kita lagi bersih, itu mengalirnya kemana-mana gitu ya. Ucapan kita juga benar gitu ya. Kemudian kita berat untuk berbohong ya, berat untuk menceritakan keburukan orang lain gitu ya. Dan tidur kita juga tenang gitu. Jadi efektif semua. Zikir hati itu selalu. Kemudian zikir lisan ya. Zikir lisan ini ada diartikan ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Nah, kalau yang tidak terikat, kapan saja, di mana saja kita bisa berzikir ya. Dan sebaik-baik zikir itu, lisan itu tilawah ya, kemudian juga sholat, ada zikir juga ya kita. Kalau banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang makna zikir ini.
Nah, yang terikat itu tadi ya. Jadi ada panduan dalam hadis-hadis itu. Zikir pagi, zikir sore, ya zikir menjelang tidur ya. Kemudian ada terikat subhanallah alhamdulillahi wala ilaha illallahnya 100 kali ya, ada yang 7 kali. Ada yang 10 kali ya. Ini zikir lisan kita. Tapi zikir yang tidak terikat itu bisa kapan saja. Sampai dalam hadis dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, berzikirlah di mana saja kita berada, kecuali yang dilarang oleh Allah, ke toilet dan yang lainnya. Karena kita tidak tahu di istighfar mana Allah mengijabah istighfar kita itu. Dan zikir amal ini yang paling penting ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi semua dalam 24 jam ini kita dalam posisi zikrullah, mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah memonitor kita selama 24 jam. Nggak ada kata-kata kita, pikiran kita, tingkah laku kita itu yang tidak direkap oleh Allah. Bukan hanya dalam pantauan Allah, Allah pun menyiapkan malaikat raqib dan atid dalam surat Al-Qaf ya, ayat 28. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan hanya itu, CCTV ya, selama kita tidak taubat ya, belum ditifek dosa itu. Jadi semua apa yang kita lakukan itu akan terekam dengan baik. Dan nanti di akhirat dalam surat Yasin ya, ayat 65, anggota tubuh kita itu akan berbicara kecuali mulut. Coba bayangkan. Jadi berapa chattingan yang kita sudah menodai jari-jari kita ya, pikiran kita dan segala macam hal itu. Jadi selama kita menjalankan perintah Allah selama 24 jam itu maknanya adalah kita berzikir. Nah, seberapa besar ketenangan hati itu kita dapatkan, berbanding lurus dengan seberapa banyak kita menghadirkan mengingat Allah itu selama 24 jam. Kalau kita zikirnya hanya dalam sholat 25 menit, ya 25 menit itulah kita merasakan ketentraman. Kalau kita di kantor banyak ada maksiat yang kita lakukan, maksiat chattingan, ya maksiat penampilan, ya karena setan itu selalu menggoda kita. Itu ketenangan yang sesungguhnya Allah minggir gitu. Yang masuk adalah ketenangan yang semu. Kenapa? Karena yang kita niatkan bukan karena Allah gitu. Jadi kalau kita 24 jam ini mampu menghadirkan ketundukan kepada Allah, maka ayat yang mengatakan matilah kamu ke dalam Islam itu tidak bisa dipastikan bahwa orang yang meninggal di depan sejadah atau baca Al-Quran itu saja yang meninggal dalam keadaan muslim. Tidak. Karena kita diminta sujud bukan hanya 25 menit, tapi makna daripada sholat itu bagaimana kita mampu menghadirkan makna sujud itu selama 24 jam di luar sholat. Jadi kalau dia sudah sujud, bahkan sudah ribat dengan ketaatan ini, dia meninggal dimanapun dan dengan cara apapun dia berada dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah karena COVID? Bahkan COVID lebih tinggi lagi, syahid gitu ya. Operasi, tabrakan ya dan segala jantung ya semuanya itu. Jadi di sini adalah kuncinya, kita harus mewarnai hari-hari kita itu dengan zikrullah. Tangan kita ini akan menjadi saksi. Dan tentunya semua fasilitas yang membersamai diri kita itu akan tersenyum kalau mereka bisa tersenyum. Senang melihat pemilik kamarnya itu berkah karena sering ditilawahi, ya kendaraan dan segala macam hal. Jadi yang membuat bahagia saat kita berzikir itu bukan hanya diri kita dan hati kita, tapi makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Kamar kita ya bagaimana sesering mungkin kita membaca Al-Quran, istirahat lagi, baca lagi, tadabbur ya. Yang terakhir kita lihat ini slide terakhir teman-teman sekalian. Nah, tadi yang di atas itu temanya zikrullah mencakup 3 hal, zikir hati, zikir lisan, dan ini mengingat kita. Nah, sekarang kita masuk kepada keutamaan berzikir. Nanti teman-teman bisa baca ini ayatnya ya. Menghadirkan ketenangan, itu yang sudah kita baca ya. Jadi selama kita selalu mengingat Allah, terutama saat kita terpuruk,
saat kita sedang menghadapi galau luar biasa ujian batin kita ya, kita kemudian selalu ingat Allah bahkan melebihi dari biasanya. Walaupun saat kita sholat meneteskan air mata ya, kemudian saat kita berdoa meneteskan air mata, tapi sekali lagi dia berada dalam ketenangan bahwa dia nggak mungkin bunuh diri, nggak mungkin dia menyalahkan orang ya. Dan masa-masa sodamatul ula namanya, ketika masa berlalu itu sudah ini ya, misalnya dia anggaplah diuji oleh Allah dengan pasangannya selingkuh misalnya, penyelesaian dia tidak seperti orang awam gitu. Dia pasti akan kembalikan ke Allah. Berikanlah lisan saya ini tata cara yang bagus berbicara dan tabayun dengan suami misalnya. Kemudian dia mencoba untuk mencari bukti. Bukti semua dikumpulin tapi dengan tidak emosional. Setelah itu bicara. Saya cuma minta satu kata, apakah Mas misalnya ini benar melakukan hubungan gitu, ada chattingan dan segala macam hal, sudah betul terbukti gitu ya. Dan kita kembali kepada introspeksi diri kita. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, nggak apa-apa, saya siap untuk diduakan misalnya. Karena bisa jadi daripada dia berbuat maksiat, saya memilih akan menawarkan sebelum berbicara. Daripada berbuat maksiat, nggak apa-apa nikah aja lagi. Ini opsi pertama. Opsi kedua, kita introspeksi pada diri kita, saya nggak siap. Dan itu tidak bisa dipaksakan, dan itu bukan kesalahan. Gitu. Kita mengatakan, pilihannya adalah, karena dia caranya dengan cara yang batil, ya dan segala macam hal, saya tidak mau menghalangi Mas untuk terus ya, karena sudah, anggaplah sudah, sebelum selingkuh misalnya, pilihannya cuma dua. Saya belum siap diduakan. Pilihannya cuma dua. Apakah menghentikan perselingkuhan itu dan kita mempertahankan rumah tangga saya. Tapi kalau ternyata Mas lebih memilih perempuan selingkuhan itu, ya kita baca bahasa redaksinya itu, saya mundur dan kita pisah baik-baik. Daripada saya bersama, kemudian itu akan mengganggu ibadah saya, ketenangan hati saya, dendam saya, sakit hati saya. Dan waktu itu sangat berharga. Nah itu terjadi dialog. Dan untuk menunjukkan dialog itu tidak mesti kita harus hari itu. Menguatkan mental kita dulu, mendekatkan diri kepada Allah sampai kita. Jadi tidak ada kegaduhan gitu. Kalaupun nanti bercerai dan anak-anak tahu juga nggak heboh. Anak hanya tahu ibu bapaknya tidak cocok. Dan ini ibaratnya jodoh. Ibu sama bapak kalau keputusannya bercerai misalnya. Ibu sama bapak hanya berpisah karena perkawinan. Tapi kita masih bersaudara karena bapak sama kita sama-sama muslim. Yang kedua, kamu anak bapak. Hubungan ayah dengan bapak itu tidak akan berkurang. Itu hanya orang mukmin yang bisa bicara seperti itu gitu. Jadi kalaupun terjadi perceraian tidak ada kegaduhan, dan ternyata setelah perceraian itu bisa jadi hubungan kita semakin baik ya, muamalah kepada mantan suami dan dengan ayah si anak itu sendiri, dia mungkin bisa jadi menyadari dari perceraian ini untuk lebih baik ya, mungkin cepat-cepat menikahi selingkuhannya, dan tidak menutup kemungkinan kita pun mendapat jodoh yang memang Allah sudah pilihkan yang lebih baik. Jadi selalu menjalani hidup ini tidak dengan heboh ya. Kalau orang menyikapinya dengan heboh, pertanda selama ini dia menuhankan rumah tangganya gitu. Jadi ada sesuatu yang namanya dialog, dia tenang ya. Makanya faktor banyak membaca bagaimana kesabaran orang-orang yang diuji oleh Allah itu menghadapi ujian. Kalau Allah menguji bab itu, Allah udah tahu. Kalau kita menjalani prosedur yang Allah ajarkan, kita akan lulus dengan ujian itu. Tapi kalau dengan sumpah serapah, sampai lagi lebih sadis lagi, mendukunkan ya, menjambak dan segala macam hal ya. Jadi fire aja, kita dialog gitu. Tapi butuh dialog itu butuh kekuatan. Ya, butuh kekuatan. Biasanya Allah kasih kekuatan itu, diantaranya pada saat ujian-ujian berat itu ya kita memperbanyak tahajud. Karena janji Allah, orang yang tahajud itu dia akan dikuatkan ya kata-katanya itu, tidak emosional dan menjadi teladan ya, bahwa
tidak ada permusuhan, kita bisa mengkondisikan keluarga suami, keluarga kita sendiri, ya memang jodohnya sampai di sini. Dan yang menarik kalau kita sampai bisa menutupi aib suami atau istri, itu kan tadi contohnya si suami ya. Tidak ada yang tahu tentang perselingkuhan, dan dari perselingkuhan itu kemudian memutuskan dia untuk menghentikan dosa-dosanya perselingkuhan, dia menikah lagi. Dan yang menarik adalah saat kita menutupi aib saudara kita, ya suami lebih daripada saudara, Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Ini yang harus kita betul-betul pahami betapa pentingnya amalan hati itu. Yang kedua, Allah akan selalu mengingat hambanya. Ayat ini katakan, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Gitu. Jadi seberapa besar Allah mengingat kita, sebesar kita mengingat Allah. Gitu. Kalau kita hanya mengingat Allah 25 menit, ya Allah ingat kita hanya 25 menit. Gitu. Nah, kita ingin selalu Allah menurunkan bala tentaranya selain manusia, selain ini untuk membersamai langkah-langkah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketaatan yang membutuhkan kesabaran ya. Kemudian yang ketiga akan mendatangkan keberuntungan ya. Jadi orang-orang yang zikrullah dia akan beruntung dunia dan akhirat. Dia dalam bisnis dia zikrullah ya. Dalam buka praktek kesehatan dia sebagai seorang dokter akan membawa keberkahan ya. Dia buka sekolah akan membawa keberkahan ya, karena Allah akan jagain. Enggak akan mudah orang-orang yang niatnya semata-mata bisnis ya, bekerja bukan karena Allah, itu Allah akan singkirkan. Kalaupun dia diuji oleh Allah bisnisnya terpuruk, itu belum tentu juga itu azab dari Allah gitu. Allah ingin mengetes gitu di tengah-tengah ini, hartanya lebih dicintai apa karena apa Allah gitu. Jadi kita selalu berhusnudzon karena janji Allah semua orang itu sudah ada rezekinya. Yang penting kita terus berusaha. Dan yang terakhir ini memperkuat yang tadi makna zikrullah ya. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Zikrullah ya, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar ya. Jadi ini yang membuat kita bahagia ya. Kalau zikrullah kita sudah bagus, kita nggak akan menjadi orang yang parno ya, takut dengan COVID berlebihan, takut dengan kematian. Kalau kita tambah umur udah harus berpikir kita sedang mempersiapkan ini rumah masa depan ya. Jadi bukan sesuatu yang jadi beban bagi diri kita gitu ya. Yang penting kita terus berusaha melakukan selama kita sehat, kita hidup ya, menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah ini teman-teman sekalian, jadi kita harus betul-betul memplot hari-hari kita dengan indah gitu ya. Kita bahagia ya, kemudian habiskan waktu-waktu kosong kita dengan membaca, dengan tadabbur ya. Insya Allah kita di Nasyita atau saya itu kita akan buka kajian tafsir rutin, tapi memang ini jam kerja ya. Mungkin kalau ada saudara-saudaranya yang mau ikut, itu setiap hari Selasa ya jam 1 sampai jam 2:30. Nah kita berharap yang bergabung dalam kajian online tafsir ini betul-betul mendapatkan di tengah-tengah COVID ya kan, ngaji sudah susah dan segala macam hal, ini bisa menjadi bagian daripada zikrullah juga, karena memang kita tidak hanya cukup dengan membaca. Kalau para ulama mengatakan bahwa membaca itu adalah pintu gerbang, 70%-nya itu adalah tadabbur ya. Orang bisa mentadaburi kalau dia sudah mengikuti tafsir ya, kajian-kajian Al-Quran itu sendiri. Termasuk seperti kita ini adalah talaki ya, yang harus betul-betul dijaga bagaimana kita bisa mengikuti terus hari-hari kajian kita. Saya pikir ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian rutin kita ini, dan kita diberikan kemudahan
untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Nurjana yang sudah menyampaikan materi dan mengingatkan kembali bahwasanya jangan sampai kita lupa ya bahwasanya ketenangan hati hanya ada pada Allah dengan zikir hati, zikir lisan dan perbuatan. Baik, ibu-ibu, akhwat fillah sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan di luar tema juga bisa ya Ustazah? Boleh bisa. Oke, baik. Ya, silakan ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung bisa, chat juga bisa, silakan. Atau sudah cukup, udah tinggal dikunyah-kunyah ya. Tinggal dipraktekan di Iya, awal kan ya, praktekan Masya insya Allah. Karena teman-teman Masya Allah. insya Allah berkah. Sudah cukup kali ya Mbak ya? Mbak Rasi boleh tanya ya Mbak? Boleh silakan. Oh iya, silakan. Jazakallah khair Ustazah atas penyampaiannya. Saya mau bertanya kalau misalkan kita mungkin kalau kita berdakwah, kita syiar juga itu termasuk kita upaya kita untuk mengikis penyakit-penyakit yang itu mempengaruhi hati kita gitu. Tapi kalau kita mau mulai berdakwah, padahal kitanya sendiri tuh sadar kita masih banyak kekurangannya, malu juga gitu loh Ustazah, nanti yang kita sampaikan itu belum juga dilakuin gitu, tapi udah dakwah-dakwah atau syiar-syiarnya itu seperti apa ya Ustazah. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai untuk menyampaikan itu, padahal kan sebagai muslim yang baik, dakwah syiar itu kan juga sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya. Iya. Itu Ustazah. Jadi yang pertama kita jangan stagnan gitu, dan kita nggak bisa nunggu bahwa kita 100% soleh dulu gitu, nggak mungkin gitu ya. Dan kita tentu sadar ya kalau kita mau mengajak orang ya tentunya mengajak yang sudah kita amalkan. Kalau babnya misalnya tentang sholat ya kita udah sholat gitu ya. Dan kenapa kita butuh mensiarkan ya minimal kalau ada kajian ya ada quote-quote yang bagus yang tidak hoak tentunya ya itu kita bisa share kepada teman ya sebagai pendekatan, dan durasinya mungkin dijaga ya, orang juga kesel kalau setiap saat selalu di broadcast gitu ya. Nah yang berikutnya yang paling penting banget kenapa kita harus membantu orang lain untuk syiar Islam ini, dia merupakan cover untuk menguatkan diri kita. Nggak mungkin kita soleh sendirian gitu ya. Dan yang berikutnya itu nggak mungkin kita nunggu 100% dulu baru memikirkan bagaimana bisa mengurusi orang lain gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah oleh karena itu kalau menurut saya paralel aja. Bisa jadi gara-gara kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu menambah kemudahan kita untuk menambah lagi ketaatan kita yang belum kita jalankan ya. Jadi berbarengan, nggak bisa kita misalnya ambil contoh ya, kita belum menutup aurat, kan nggak harus mengajak orang itu bahasnya tentang kerudung dulu gitu, membaca Al-Quran ya, jujur ya, kemudian adil ya, itu akhlak sehari-hari, Masya Allah kalau diterapkan, bukan hanya menenteramkan, dimulai dari diri kita. Sampai dalam Islam itu orang yang kita lagi berteman ya, kemudian orang itu menggibahi ya, menggunjingkan teman kita yang tidak ada, lalu kita bela. Jangan begitu. Kalau kita digituin, nggak ada kita di sini, enak nggak gitu? Nggak enak kan gitu. Orang ketika ditegur dengan baik-baik oleh kita, itu sebetulnya kita memutuskan mata rantai. Tapi kalau kita nggak enak hati, terus aja tuh gibah dilakukan gitu. Apa janji Allah dalam hadisnya? Orang yang menolong saudaranya saat digibahi, digunjingkan itu, dia akan diharamkan wajahnya disentuh api neraka. Coba bayangkan gitu. Jadi muamalah, jadi mengajak orang itu muamalah yang ringan-ringan aja ya. Misalnya saya baca tadi di chat itu, bagi yang belum ikut pengajian kita bisa kirim resumenya gitu ya. Jadi kita nggak mendoktrin orang. Pengajian ini kalau kita kelola dengan paksaan nggak beres. Tapi harus dengan hati dilakukannya itu.
Dan kalau itu dengan hati, kita mencoba pelan-pelan untuk melakukannya ya, termasuk dimulai dari diri kita dulu gitu ya. Sebentar ya, saya jam hari ini saya ada tahsin gitu. Nah, orang akan lihat, oh ada tahsin ya untuk ikut. Jangan sungkan-sungkan juga misalnya ada kajian Jumatan ya seperti ini. Kirim saja gitu ke teman-teman yang sama-sama PLN ya. Kita nggak penting apakah dia mau ikut atau tidak, yang penting nyampe lah. Atau ke Facebook kita ya, yang memang lingkungannya orang-orang PLN yang bisa ikut, nggak bisa untuk umum ini kan. Memang terbatas begitu. Dan yang menarik teman-teman sekalian ya, kerja senyap seperti ini ya, gara-gara kita terlibat dari kepanitiaan, ngajak orang, mungkin jempol kita menjadi saksi ya. Jempol itu senang banget kalau digunain untuk kebaikan gitu, jari-jari kita. Suatu saat kita nggak tahu 10 tahun mendatang, ada orang-orang yang kita sentuh itu connecting gitu. Suatu saat kita ketemu, mungkin 5 tahun yang lalu. Ya Allah, saya nggak kebayang deh ceritanya kalau saya nggak ngikutin Mbak dulu nge-share seperti ini. Makasih banyak ya, saya baru merasakan sekarang gitu. Itu selama 10 atau 5 tahun yang lalu itu tuh pahala mengalir buat kita gitu. Yang nggak ada henti-hentinya. Makanya yang paling penting ini kita kejar terus agar Allah memberikan hidayah pada diri kita. Jadi kalau hidayah sudah menarik, nancep pada diri kita, semuanya lancar. Kita tahu bahwa syarat-syarat untuk dekat kepada Allah itu baca Quran kita harus bagus ya. Kita harus banyak mengkaji ayat-ayat Allah. Sekarang dengan kondisi pandemik di sini Sabtu Minggu banyak yang buka tahsin online misalnya. Saya juga sama ya, baru muncul kesadaran full banget sepulang dari Gaza gitu. Jadi saya gabung dengan anak-anak yang masih muda-muda gitu ya, SMU. Nah, saya cari lembaga tahfiz yang tidak kenal saya sebagai ustazah gitu. Nanti orang jadi bingung gitu kan. Dan alhamdulillah sudah setahun, sekarang udah masuk ke tahfiznya. Dan itu adalah lezat sekali kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Tetapi bagi kita yang belum bisa, kita menghadirkan hati kita di kajian setiap Jumat ini. Kalau kita saja sudah begitu menghadirkan hati, nah hati kalau sudah hadir itu, kita nggak ngelihat lagi penceramahnya itu bukan kepada penceramahnya, tapi isi materinya. Orang lain kan masih ngelihat penceramahnya, terkenal enggak, asyik enggak gitu. Itu udah levelnya kita nggak lagi ke situ. Kemudian kita berusaha untuk mencatat poin-poin. Kita nggak pernah tahu 5 tahun mendatang. Kita bisa jadi sudah tidak kerja lagi. Ternyata kita tinggal dalam satu komplek. Kita dituntut untuk menghidupkan taklim dan segala macam hal. Catatan-catatan itu penting. Poin-poinnya ya. Materi-materi yang kita dapatkan. Saya pikir begitu ya Mbak. Nggak perlu khawatir. Dan kita bisa melakukan kembali apa yang bisa kita lakukan. Bahkan doa saja itu Allah akan mengaminkan juga buat kita gitu ya. Ya saya pikir itu sudah cukup. Sama-sama baik. Ustazah. Untuk ibu-ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi absen, diharapkan mengisi presensinya pada link yang sudah kita share di room chat. Kemudian bagi ibu-ibu yang mengetek resume kajian kita, nanti insya Allah akan ada giveaway yang akan diberikan oleh panitia. Jadi kajian hari ini di tag, kemudian dibuat resumenya, kemudian di tag ke akun IG BKK Rohis PL Pusat. Insya Allah nanti akan ada hadiahnya dari panitia. Oke, baik. Itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ibu bertanya boleh? Boleh Mbak, silakan. Boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Tentang ketenangan. Kalau misalkan sudah fokus, ya udahlah saya mau mulai sekarang mau tenang, benar-benar fokus kepada Allah gitu misalkan. Tapi ternyata lingkungan itu kurang memadai misalkan. Mungkin lingkungan atau orang-orang sekitar tuh kurang memadai, jadi kayak nggak kurang fokus, jadi kayak merasa kurang fokus atau kurang dalam. Itu gimana ya Ustazah? Ketenangan itu nggak bisa kita ucapkan dalam arti seperti ini ya. Saya mau tenang deh, tetapi lingkungan nggak dukung gitu. Jadi ketenangan itu datang secara natural ya.
Yang paling penting ini yang membuat kita tenang adalah kebersihan hati kita kan. Seberapa besar kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai misalnya situasi ya mungkin nggak ada pembantu ya, anak rewel antara kerja dengan urusan di rumah ya. Jadi dalam kondisi dia nemenin anaknya sekolah, dia ngerjain kerjaan kantor dari rumah ya. Ketenangan itu mengalir dengan alami gitu pada diri dia sendiri. Ketika dia menjadikan bahwa bekerja dan mengurusi anak ini adalah karena Allah. Nah, jadi kalau lingkungan dalam arti lingkungan rumah kah atau lingkungan di luar rumah kita, dia adalah bagian umat gitu. Yang penting kita bisa mensikapinya dengan baik ya. Bahkan dikatakan sedekah yang paling tinggi pahalanya memberikan perhatian kepada orang yang paling benci sama kita. Coba bayangkan. Nah, jadi ketenangan kita nggak terganggu. Kalau kita belum mendapatkan ketenangan, itu proses sebetulnya. Proses sedang menuju tenang itu. Nah, jadi nanti ada alarm tuh. Kalau kita lagi biasanya kita baca Al-Quran, nggak baca Al-Quran, itu hatinya teriak-teriak sebetulnya. Mana? Biasanya kamu bertilawah gitu ya. Nah, itulah yang membuat gejolak dia tidak tenang ya. Kemudian dia biasanya jujur, pada saat itu nggak jujur. Itu mulai pikirannya kan. Duh, nggak enak nih kalau ketahuan gimana gitu ya. Jadi ada hal, walaupun ada ketidakjujuran itu juga membawa maslahat ketika misalnya ya anak tidak boleh tahu sebetulnya kalau kita habis bertengkar dengan suami. Karena nggak kelihatan begitu ya. Enggak ada apa-apa, mama baik-baik aja gitu kan bahasanya. Itu dibolehkan karena untuk kemaslahatan. Tapi untuk yang lain gitu. Dalam bisnis juga begitu. Kalau orang sudah kita lihat ini dia tidak jujur dan segala macam, nanti kita ada kekuatan untuk tidak bersama dia lagi gitu ya. Walaupun kita bersama dalam proses untuk bisa nggak nih diluruskan gitu. Kalau ternyata magnetnya mereka lebih besar, biasanya Allah kasih kemudahan tuh untuk memindahin kita dari tempat itu gitu ya. Jadi tidak harus tenang itu di saat kita tidak terganggu dengan yang lain, pasti ada ya. Dalam sholat juga begitu. Masih banyak kan orang melaksanakan sholat itu karena beban gitu. Jadi selesai sholat itu kayak plong, itu masih kewajiban tuh. Tapi kalau sudah kebutuhan, sholat itu jadi menikmati ya. Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Ada tumak ninahnya ya, bahkan ayat-ayat kita baca tidak lagi ayat-ayat yang pendek ya, karena sudah selain memang sempat sarana untuk kita memurojaah, juga tentunya pahalanya lebih besar. Semakin banyak lama berdirinya ya pahalanya semakin besar begitu ya. Jadi menurut saya ketika ketenangan itu belum kita rasakan, itu sedang proses ya. Sampai sama waktu saya mencontohkan misalnya suami sakitnya parah, kemudian baru meninggal di usia di 6 tahun ya. Nah 6 tahun itu adalah proses pembersihan dosa-dosanya ya, yang Allah berikan gitu. Nah setelah waktu meninggal, ibaratnya orang mencuci, itu tombolnya sudah diklik bahwa sudah bersih gitu. Nah kita juga begitu. Bisa jadi ketenangan itu baru kita dapatkan setelah proses yang panjang gitu. Kita menjadi orang-orang yang tenang, tidak gerapak gerupuk ya kata orang Betawi, tidak panikan ya, dan selalu siap ujian seberat apapun itu pasti Allah punya. Allah masih menyimpan hikmahnya. Kenapa saya dipilih yang di PHK? Kenapa saya jadi kayak namanya kodok dan kodar itu kita baru tahu setelah peristiwa itu berjalan. Yang saya suka mencontohkan salah satu keluarga itu ketika pemberangkatan Air Asia yang terjun itu kan, yang hancur, itu kan dimajuin gitu. Satu keluarga itu tidak ada yang menjawab ketika dihubungi bahwa keberangkatan kita dimajuin. Akhirnya mereka sudah dapat sampai bandara 1 jam udah terbang. Ya sayangnya mereka marah-marah ya, tapi setelah 1 jam terbang itu dapat kabar musibah itu. Nah, artinya cara Allah itu bahwa satu keluarga ini memang diselamatkan untuk tidak meninggal melalui Air Asia itu ya. Ada yang sudah nyebar undangan ternyata mendadak kuat banget pembatalannya itu. Si keluarga perempuan udah nempuh cara-cara sini nggak juga berhasil. Akhirnya memang berat kita menanggung rasa malu ya. Tapi setelah pernikahan, setelah 3 bulan setelah itu baru dapat kabar bahwa calonnya itu ditangkap sebagai bandar narkoba. Nah, baru kita menyadari, oh ini rahasianya ya, kenapa Allah
kemarin itu begitu kuat membatalkan ya. Jadi selalu ada di balik penderitaan yang kita alami, Allah masih simpan ya kebaikan-kebaikan begitu. Saya pikir itu ya, Mbak apa nih Mbak Wit, tulisannya Mbak Wit ya. Ya. Saya pikir cukup ya. Iya ya. Insya Allah jazakallah khair Ustazah atas materinya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita mohon izin untuk Ustazah memimpin doa pada siang tadi. Ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, Khair, Ustazah. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live ya, materinya biasa nanti di-share juga kan? Insya Allah nanti Ya, insya di-share, jadi diisi di presensinya ya. Insya Allah nanti kita kirimkan lewat email. Oke, siap. Jazakallah khair. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.